Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iqra'na doa. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Mari kita baca Al-Quran dulu ya. Surah Ad-Duha. Sama-sama kita baca. Yuk. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wadduha wallaili idza saja. Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala. Silakan Ustazah lihat ke depan ya video. Tolong perhatikan video yang di depan. Aku yang punya kesal, bahkan dalam hidup sendiri, dan tidak mempunyai keluarga, bukan maka itu. Bukan karena tidak ingin dianggapnya. Ustazah, dari video tadi siapa yang bisa mengambil hikmahnya dari cerita tadi? Dan Ustazah tahu apa hikmahnya? Tentang apa? Tunjuk tangan. Ada yang tahu? Ah, coba apa hikmahnya? Meski kita memiliki kekurangan, bukan berarti itu merupakan hambatan kita untuk berbakti. Ya. Ada yang lain lagi? Apa? Meski kita memiliki kekurangan, bukan berarti itu merupakan hambatan kita untuk melakukan aktivitas. Ya. Walaupun kita mempunyai kekurangan ya, kita tidak. Apakah anak ustazah pernah sholat sunnah berjamaah? Berjamaah? Nah, apa contoh sholat sunnah berjamaahnya? Sholat duha, sholat zuhur. Ini dia sholat sunnah. Sholat sunnah berjamaah. Sholat duha, apa lagi? Sholat tahajud, apa lagi? Sholat apa? Sholat lebaran. Lebaran itu apa? Idul Fitri, dan Idul Adha atau sholat idain ya, sholat 2 hari raya. Apa lagi? Sholat tarawih, sholat witir, sholat minta hujan apa namanya? Sholat istisqa dan lain-lainnya. Jadi untuk hari ini pertemuan kita pertama ini ya, kita membahas sholat sunnah berjamaah ya. Jadi yang ustazah sebutkan yang tadi itu adalah sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah berjamaah dan munfarid ya, ada sholat sunnah munfarid aja. Oke. Materi yang kemarin tentang apa bertiga? Masih ingat? Lupa? Bertiga tentang apa? Mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Masih ingat pelajarannya? Ya, mengutamakan kejujuran dan menegakkan keadilan. Sekarang anak ustazah kita lanjut bab keempat ya, tentang lebih dekat kepada Allah SWT dengan mengamalkan sholat sunnah. Apa tujuan pembelajaran kita pada hari ini? Nah, ustazah, yang pertama setelah berdiskusi peserta didik dapat menyimpulkan pengertian sholat sunnah berjamaah dengan benar. Yang kedua, setelah menyaksikan video pembelajaran,
Peserta didik dapat mengkategorikan macam-macam sholat sunnah berjamaah dengan benar. Kelompok ya, ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, dan kelompok 4. Perhatikan ya, yang di depan ini, nanti Ustazah kasih tugas per kelompok diskusi. Sebelum dibuat, amati video di depan ini dulu ya. Mohon perhatian Presiden Republik Indonesia beserta Yang biasa disampaikan di sini tampak para jamaah mulai ramai memadati Masjid Istiqlal, baik yang berada di dalam gedung maupun di luar gedung. ruang utama Masjid Istiqlal. Ya, nampak di layar kaca Anda pemirsa Presiden Susilo Bambang Yudhoyono beserta Wakil Presiden telah hadir ke Masjid Istiqlal Jakarta. Ya, pada sholat Idul Fitri 1432 Hijriah kali ini. Oke, selanjutnya mengamati gambar anak Ustazah. Ini gambar ini, coba anak Ustazah ini sedang apa dia nih? Yang pertama, takbiratul ihram. Yang lain, sholat. Yang lain anak Ustazah? Sholat berjamaah. Ya, jadi orangnya apa? Dari 3 gambar ini mereka sholat berjamaah. Jadi ini berarti dia berjamaah nih, bukan sendiri. Nah, berarti berjamaah. Ini berjamaah juga. Ini berjamaah juga. Oke, baik anak Ustazah. Ini ya udah Ustazah bentuk kelompoknya ya. Ini kelompok 1, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Silakan anak Ustazah buat ya perintahnya ya sesuai yang ada di dalam kertas tersebut ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menyampaikan hasil diskusi kami tentang sholat sunnah berjamaah. Soalnya adalah 1. Jelaskan pengertian sholat sunnah berjamaah. Nah, sholat sunnah berjamaah adalah sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Kedua, tuliskan informasi sholat sunnah yang dikerjakan secara berjamaah. 1. Sholat Idul Fitri. 2. Sholat Idul Adha. 3. Sholat. Nah, demikianlah penyampaian hasil diskusi kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selesai apa diskusi kita tadi ya, anak Ustazah. Ustazah ngasih penguatan sedikit kepada anak Ustazah tentang sholat sunnah berjamaah. Dalil nakli tentang sholat yaitu dalam surah Al-Isra ayat 78 sampai 79. Bismillahirrahmanirrahim. Aqimis sholata liduluki syamsi ila wasikil laili wa qur'anal fajr. Inna qur'anal fajri kana mashhuda. Wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan lak. Asa ayya barasaka rabbuka qamam mahmuda. Surah Al-Isra ayat 78. Artinya, laksanakanlah sholat sejak matahari tergelincir sampai gelapnya malam dan laksanakan pula sholat subuh. Sholat subuh itu disaksikan oleh malaikat. Dan pada sebagian malam lakukanlah sholat tahajud sebagai suatu ibadah tambahan bagimu. Mudah-mudahan Tuhanmu mengangkatmu ke tempat yang terpuji. Nah, jadi sholat apa? Ini ya, sholat tahajud itu termasuk sholat sunnah. Tapi untuk hari ini kita akan membahas tentang sholat sunnah berjamaah. Yang Ustazah, sholat sunnah berjamaah. Sholat sunnah itu terbagi 2 ya Ustazah. Ada sholat sunnah berjamaah, ada sholat sunnah munfarid. Nah, sholat sunnah berjamaah, sholat yang dilakukan secara bersama-sama. Sholat sunnah munfarid, sholat yang dilakukan secara sendirian.
membahas sholat sunnah berjamaah terlebih dahulu. Nanti pertemuan kedua sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Sholat sunnah munfarid. Yang ketiga sholat sunnah berjamaah dan munfarid. Nah, contoh sholat sunnah berjamaah, sholat idain, sholat 2 hari raya yaitu Idul Fitri dan Idul Adha. Yang kedua sholat istisqa, sholat minta hujan. Pernah kan ustazah mengerjakan sholat istisqa? Enggak pernah. Karena apa? Karena hari hujan. Biasanya sholat istisqa ini kalau tidak ada tidak turunnya hujan atau masa kemarau panjang ya, laksanakan sholat istisqa. Yang ketiga sholat kusuf dan kusuf, gerhana matahari dan gerhana bulan. Bedakan ya, kalau kusuf itu gerhana matahari, kalau kusuf itu gerhana bulan. Nah, sholat sunnah berjamaah contohnya tadi kan Idul Fitri ya. Bagaimana tata caranya? Yang pertama kan ada imam ya. Ini lihat imam nih. Usolli sunata Idul Fitri raka'ataini imaman lillahi ta'ala. Itu salam dengan khutbah. Jangan langsung apa? Buka mukenanya. Ditengok pakai baju baru gitu kan. Nah, diperlihatkan pakai apa orang-orang baju baru nih, atau yang pakai emas, nampakkan emasnya semuanya. Itu berarti niatnya sudah salah ya. Jadi ustazah kalau besok ini kalau mau sholat Idul Fitri laksanakan misalnya di lapangan atau di masjid ya. Jangan ustazah niatnya tuh salah ya. Niatnya karena melihatkan baju baru, jangan. Niatnya adalah untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Karena mengerjakannya sekali setahun. Apa hikmah sholat sunnah kita kerjakan? Yang pertama teratasi dari segala permasalahan hidup ya. Nah, yang kedua menambahkan kesempurnaan sholat fardu kita. Misalnya sholat fardu kita kurang sempurna, rajin kita melaksanakan sholat sunnah, maka itu akan menambahkan kesempurnaan sholat fardu kita. Ketiga, sebagai ungkapan rasa syukur kita kepada Allah atas karunia besar yang sering. Jika anak ustazah rajin sholat sunnah ya di rumahnya, nanti di dalam rumah tuh terasa tentram, nyaman. Apalagi anak ustazah rajin membaca Al-Quran di dalam rumah ya. Suasana rumah itu sejuk. Misalnya tidak ustazah nggak pernah sholat, saya tidak membaca Al-Quran di dalam rumah itu, nanti suasana rumah itu akan hampa. Biasanya dibilang lagi banyak jin di rumahnya ya, karena tidak ada terdengar suara ayat-ayat Al-Quran atau mengerjakan sholat. Ya, sholat sunnah yang dikerjakan secara bersama-sama. Apa-apa saja sholat sunnah berjamaah itu, contohnya sholat Idul Fitri, Idul Adha, istisqa ya, sholat minta hujan, sholat kusuf, gerhana matahari, dan sholat kusuf, sholat gerhana bulan. Nah, apa hikmah dari sholat sunnah berjamaah itu? Apa tadi yang ustazah hikmahnya? Terbebas dari permasalahan hidup. Apalagi? Menggas besok ustazah pekan depan. Ustazah silakan buat halaman 76 ya tugasnya ya, halaman 76 sampai 77 tugas di rumah ya, dikerjakan soal objektifnya. Baik anak ustazah, kita tutup pada hari ini dengan mengucapkan alhamdulillahirrahmanirrahim dan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.